4 rekomendasi wisata terhits di sekitar Prambanan, Yogyakarta. 1. Siapa nih yang main ke Jogja tapi belum datang ke sini? Ayo kalian ngaku, jujur aja deh. Parah banget kalau sampai belum ya. Tapi gak apa-apa, kemauan kita review salah satu ikon paling terkenal di Indonesia ini, yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan ini lokasinya ada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Dari pusat kota Jogja, perjalanan ke sini kurang lebih 30 sampai 45 menit aja, tergantung sama kondisi jalan. Jadi guys, dari pintu masuk sampai menuju ke Candi Prambanannya ini jaraknya lumayan jauh, tapi karena suasananya sangat adem, banyak pepohonan, pemandangannya hijau, nggak terasa lah guys pokoknya. Ikutin terus. Harga tiketnya untuk wisatawan lokal 50.000 saat weekday dan 75.000 saat weekend. Jadi guys, Candi Prambanan ini dibangun pada abad ke-9 oleh Wangsa Sanjaya sebagai persembahan kepada dewa Hindu, khususnya Dewa Siwa. Nah, kompleks ini terdiri dari 3 candi utama yang megah, yaitu Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu, serta candi-candi pendukung lainnya. Candi Prambanan dikenal sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia, bahkan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Candi utamanya didedikasikan untuk Dewa Siwa, sementara 2 candi besar lainnya untuk Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Kalian bisa lihat ya guys, setiap detail relief yang ada di candi-candi ini benar-benar mencerminkan betapa ahlinya para pengrajin di masa lalu. Keren banget ya. Nah, ini dia yang bikin Prambanan semakin menarik. Nggak cuma kemegahannya, tapi juga detail relief di dinding candi. Relief-relief ini menceritakan kisah epik Ramayana mulai dari perjalanan Rama, Sinta, hingga Hanuman. Kalau kamu perhatiin, setiap relief tuh punya cerita sendiri dan tentunya dipahat dengan detail yang luar biasa. Ada satu momen yang menurutku sangat spesial di Prambanan. Kalau kamu datang di waktu tertentu dan kebetulan sedang sepi, kita masih bisa melihat umat Hindu yang melakukan ibadah di area tertentu. Mereka datang dengan pakaian adat, membawa sesaji, duduk tenang dan berdoa dengan khusyuk. Di momen itu, suasana Prambanan menurutku jadi berubah. Yang tadinya kayak tempat wisata, tiba-tiba terasa seperti ruang spiritual. Kita tuh otomatis jadi lebih pelan jalannya, terus lebih rendah suaranya, dan tentunya lebih menghargai tempat ini. Gak cuma sebagai objek foto, tapi juga sebagai tempat suci yang masih digunakan sampai sekarang. Candi Prambanan bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga saksi bisu peradaban agama Hindu di Indonesia. Aku merasa bersyukur banget dapat momen itu, karena suasananya hening, damai, bikin kita sadar bahwa Candi Prambanan ini bukan sekedar peninggalan sejarah, tapi juga bagian dari kepercayaan dan kehidupan umat Hindu hingga hari ini. Keindahan alam sekitarnya dan juga atmosfer spiritual menjadikan Candi Prambanan ini adalah tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi.
Gimana nih? Sangat menarik kan? Makanya kalian kalau lagi di Jogja wajib banget datang ke sini, apalagi fasilitasnya tuh udah lengkap. Ada toilet, musola, area parkir yang luas, food court, kios souvenir, bahkan penyewaan sepeda juga ada. Jadi pokoknya recommended banget deh. 2. Lanjut ke rekomendasi yang kedua, nggak jauh dari Prambanan, kita geser ke tempat yang dulunya nggak pernah kepikiran bakal jadi destinasi wisata. Tapi sekarang malah super hits, yaitu Tebing Breksi. Harga tiketnya super ramah di kantong, sekitar 10.000 sampai 25.000 aja per orang, tergantung hari dan kebijakan terbaru. Kalau kalian dari Prambanan bingung mau kemana, langsung aja kalian ke Tebing Breksi, karena lokasinya masih di wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta, dan jaraknya pun cuma beberapa menit aja dari Candi Prambanan. Sekedar info ini ya, Tebing Breksi dulunya adalah bekas tambang batu kapur. Tapi berkat kreativitas warga sekitar, tempat ini disulap jadi objek wisata yang unik dan juga ikonik. Yang bikin tempat ini menarik itu nggak cuma tebingnya sih, tapi pemandangan dari atasnya ini loh. Dari sini kamu bisa lihat area yang luas dari Tebing Breksi ini. Bahkan kalian juga bisa lihat Prambanan, hamparan kota Jogja, juga perbukitan di kejauhan. Apalagi kalau di spot yang paling atas tuh, kalian bisa lihat Gunung Merapi. Apalagi pas cuacanya cerah ya, pasti view-nya cakep banget sih. Fasilitas yang diberikan Tebing Breksi ini pun lengkap. Ada toilet, musola, area parkir, warung makan atau resto, juga spot duduk santai. Bahkan ada panggung terbuka yang kayak tadi kalian lihat di awal, itu sering dipakai buat event atau pertunjukan seni. Naik ke atas Tebing Breksi ini cocok banget buat yang suka foto atau bikin konten, karena hampir setiap sudut Tebing Breksi itu instagramable banget. Spot foto di sini tuh benar-benar banyak banget. Kamu bisa pilih mau foto di mana aja, bebas, terserah. Yang penting ingat buat hati-hati, karena kalian berada di ketinggian ya coy, jangan sampai aneh-aneh. Utamakan keselamatan. Mau foto estetik, sinematik, mau bikin konten yang santai itu oke banget di sini. Buat kalian yang belum pernah datang ke Tebing Breksi ini, aku mau kasih saran nih. Mending kalian itu datang pagi atau sore banget sekalian. Karena kalau pagi kalian bisa dapat sunrise, jadi cocok banget kalau kamu pengen foto yang natural, gak rame orang, pokoknya perfect banget. Kalau mau dapat sunsetnya, kalian bisa datang lebih sore, sekitar jam 4 sorean ke atas gitulah. Nah itu kalian bisa dapat golden hour-nya Tebing Breksi yang juara banget. Cocok banget deh itu buat kalian yang suka foto-foto cantik dan juga estetik, terus yang mau bikin video-video sinematik juga oke banget deh. Nanti nih ya, kalian kalau udah datang ke Tebing Breksi ini, kalian pasti tahu kira-kira apa yang jadi daya tarik dari Tebing Breksi ini. Bukan hanya tiket masuknya yang ramah di kantong, tapi kamu juga udah disuguhkan dengan keindahan pahatan tebing, pemandangan alam, dan juga spot foto yang kurang lebih ada 12 objek foto dengan atribut-atribut unik itu. Ditambah lagi dengan fasilitas yang menurutku udah cukup lengkap, dari area parkir yang luas banget, tersedia untuk segala jenis kendaraan, motor, mobil, bus, oke banget. Terus ada juga 3 spot tempat makan, ada masjid, musola, kafe, toilet, toko oleh-oleh, dan lain sebagainya.
Ini juga nih yang keren, karena sebelum kita keluar dari kawasan tebing Breksi ini ada tersedia paket trip jeep, jadi kalian bisa sewa atau ikut paketan dari jeep ini. Mereka bakal ngajak kamu keliling kawasan perbukitan Prambanan, mampir ke spot lain kayak Candi Ijo atau jalur off-road ringan. Trip ini bakal cocok banget buat kamu yang pengen explore lebih luas tanpa mau ribet, tanpa mau capek, atau pengen dapat pengalaman beda selain jalan kaki dan cuma foto-foto aja. Jadi kalau kamu lagi di Jogja, tebing Breksi bisa jadi pilihan yang nggak bakal bikin kamu nyesel. 3. Kita lanjut lagi ke rekomendasi tempat wisata yang ketiga. Dari tebing Breksi lanjut naik dikit ke atas menuju Candi Ijo. Tempat ini sering disebut sebagai candi tertinggi di Yogyakarta karena memang lokasinya ada di atas perbukitan. Akses ke Candi Ijo ini emang agak nanjak, tapi aman sih untuk dilewati motor atau mobil. Untuk harga tiketnya sendiri itu 15.000 aja per orangnya. Kalau untuk jam operasionalnya sendiri atau jam buka, Candi Ijo ini bisa kalian kunjungi mulai pagi sampai sore hari, tepatnya pukul 9 pagi sampai 5 sore kalau weekday dan 7 pagi sampai 5 sore saat weekend. Kalau kalian tipe orang yang suka jalan-jalan sambil belajar, Candi Ijo ini menurutku cocok banget sih, karena kamu bisa lihat langsung peninggalan sejarah tanpa harus berdesakan. Area candinya sih memang gak terlalu luas, tapi cukup buat kalian explore sambil memahami strukturnya satu persatu. Selain itu, dari Candi Ijo ini kamu juga bisa lihat pemandangan kota Jogja dari ketinggian. Ini menarik banget karena kita bisa belajar sejarah sambil bayangin gitu, dan juga membandingkan antara masa lalu sama masa yang sekarang. Dari sini kalau kamu menghadap ke barat, kamu bisa lihat pesawat yang take off dan landing di Bandara Adi Sucipto. Dan seharusnya kalau cuaca cerah kalian juga bisa lihat Gunung Merapi sih. Menurut informasi, Candi Ijo ini dibangun sekitar abad ke-9 di sebuah bukit yang dikenal dengan Gumuk Ijo dengan ketinggian sekitar 410 meter di atas permukaan laut. Kompleks candinya terdiri dari 17 struktur bangunan yang terbagi dalam 11 teras berundak. Teras pertama sekaligus halaman menuju pintu masuk tadi merupakan teras berundak yang membujur dari barat ke timur. Bangunan yang ada pada teras ke-11 ini ada pagar keliling, terus 8 buah lingga patok, ada 4 bangunan yaitu candi utama dan 3 candi perwara. Nah, di pintu masuk tadi berarti itu kalian mau menuju ke teras yang ke-11 atau puncaknya. Karena berdasarkan peletakan bangunan pada tiap teras itu didasarkan atas kesakralannya. Di mana bangunan pada teras tertinggi merupakan bangunan yang paling sakral. Ragam bentuk seni rupa bisa kalian lihat sejak pintu masuk bangunan di Candi Ijo ini. Seperti motif kepala dan berbagai atributnya itu bisa kalian lihat juga di Candi Buddha. Ini menunjukkan bahwa Candi Ijo merupakan bentuk akulturasi kebudayaan Hindu dan Buddha. Ada hal lain yang menarik di Candi Ijo ini. Kalian kalau udah datang ke sini bisa lihat corak yang ada di Candi Ijo ini beda dengan yang ada di Candi Prambanan. Karena yang di Candi Ijo ini sepertinya corak naturalis dan tidak mengarah pada erotisme kayak yang ada di Candi Prambanan. Fasilitas yang ada di Candi Ijo ini juga sederhana dan cukup ya. Ada area parkir, toilet, musola juga ada, dan beberapa bangku untuk istirahat.
Tapi karena fasilitasnya yang gak berlebihan ini, aku rasa tempat ini lebih fokus ke fungsi utamanya, yaitu sebagai situs sejarah. Apalagi saat ini Candi Ijo ini masih dalam proses pemugaran untuk candi-candi yang berada di teras bawah. Jadi misal nanti udah selesai pemugarannya, pasti akan lebih komplit lagi kalian belajar sejarah di Candi Ijo ini. Menurutku waktu terbaik untuk ke Candi Ijo itu bisa di pagi atau sore hari. Kalau pagi udaranya sejuk dan cocok buat jalan santai, terutama sambil belajar. Nah kalau yang sore itu kamu bisa menikmati pemandangan dan juga merangkum apa yang udah kamu pelajari. Terus nanti kalau bisa sampai malam tuh kalian bisa lihat city light yang keren banget. Candi Ijo ini layak banget masuk daftar kunjungan kamu kalau lagi di Jogja. 4. Yang terakhir kita tutup dengan tempat yang paling cocok buat santai sore, nongkrong, dan foto-foto kekinian, yaitu Obelix Hills. Tempat wisata Jogja yang buka pada sejak 2021 ini berlokasi di Wukir Djarjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat wisata ini berada di tengah hamparan perbukitan di sebelah barat Yogyakarta. Jadi nggak heran kalau Obelix Hills jadi salah satu tempat wisata Yogyakarta terbaik untuk menikmati keindahan sunset. Harga tiket masuk Obelix Hills ini beda-beda. Hari Senin sampai Jumat, tiket masuknya sekitar 25.000, sedangkan saat weekend dan hari libur nasional, harga tiket masuknya itu 30 sampai 35.000 per orang. Jam operasional dari Obelix Hills kalau weekday itu dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Kalau weekend itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dengan harga segitu, kamu bisa menikmati sejumlah fasilitas yang ada di Obelix Hills. Di antaranya ada Jogja Lantai 3. Spot ini menawarkan pemandangan alam dari ketinggian. Selain itu, ada banyak spot santai juga bagi kamu untuk menikmati pemandangan alam Yogyakarta. Selain itu, ada banyak banget spot foto yang instagramable yang kalian bisa akses secara cuma-cuma. Ada juga restoran, jadi kalian selama berada di Obelix Hills ini nggak perlu khawatir ngerasa lapar gitu ya, karena banyak banget resto di sini yang menyajikan aneka makanan khas Nusantara. Jadi kamu bisa menikmati makanan khas Yogyakarta di sini. Yang lain juga banyak banget sih, tinggal sesuaikan sama selera kamu aja. Nah ini spot foto yang paling menarik menurutku karena beneran berwarna-warni. Dan yang paling penting adalah di sini juga disediakan pojok AC. Pojok AC ini jadi bukti kalau Obelix Hills benar-benar ramah keluarga. Moms gak perlu buru-buru pulang atau cari tempat tersembunyi, dan baby juga bisa tetap nyaman meskipun diajak jalan-jalan ke tempat wisata terbuka kayak gini. Menurutku patut diapresiasi karena nggak semua tempat wisata itu memikirkan kebutuhan hal ini. Ada lagi satu hal menarik yang bikin pengalaman kamu kalau ke Obelix Hills jadi beda, yaitu adanya pentas-pentas seni yang rutin diadakan di waktu-waktu tertentu. Mulai dari musik akustik, pertunjukan seni tradisional, sampai hiburan live performance yang dibawakan dengan konsep ringan dan juga tentunya menghibur. Untuk bisa lihat pentas seninya, kamu nggak harus datang khusus buat nonton. Kalau lagi beruntung dan datang di waktu yang pas, kamu bisa langsung menikmati pentas seni ini sebagai bonus pengalamanmu di Obelix Hills. Tinggal cari tempat duduk yang nyaman, pesan makanan atau minuman, dan nikmati pertunjukannya. Pentas seni di Obelix Hills ini cocok banget buat semua kalangan, dari anak-anak, orang dewasa, juga semuanya bisa. Ini jadi hiburan yang aman dan menyenangkan tanpa harus pindah-pindah lokasi.
Obelix Hills nggak cuma tempat untuk foto-foto atau nongkrong aja, tapi juga tempat wisata yang nyaman, aman, dan ramah keluarga. Jadi kalau kamu mau dapat paket komplit dari pemandangan alam, fasilitas yang lengkap, dan pentas seni, Obelix Hills ini udah yang paling tepat. Oke teman-teman, selesai sudah eksplorku di wisata Obelix Hill ini. Pengalaman yang sangat menyenangkan ya, karena bisa melihat view seluas ini dan suasananya yang sejuk. Tapi karena ini agak mendung, jadi aku selesai saja explore ya. But tidak apa-apa. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel KSAB Tour ini. See you in another vlog. Jadi itu dia 4 rekomendasi tempat wisata di sekitar Prambanan, Yogyakarta yang bisa kamu kunjungi dalam satu jalur perjalanan. Mulai dari wisata sejarah, alam, sampai tempat nongkrong dengan view keren, semuanya ada dan jaraknya pun deket. Biar liburanmu makin santai tanpa ribet mikirin rute, kendaraan, dan waktu, kamu bisa langsung jalan bareng KSAB Tour. Mulai dari transportasi, itinerary, sampai penyesuaian waktu dan destinasi, semuanya bisa diatur sesuai kebutuhan kamu. Mau trip yang santai, trip keluarga, atau jalan bareng teman-teman, langsung aja hubungi KSAB Tour sekarang. Sampai ketemu di perjalanan seru berikutnya. Bye-bye!